Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Waktu-Mu itulah yang terbaik bagi kami. Tuhan ajar kami untuk bisa mengerti, bagian kami adalah meminta kepekaan daripada Tuhan, karena sesungguhnya kami tidak tahu apa-apa Tuhan, tetapi kami percaya ketika kami bergaul dekat dengan Tuhan, maka Engkau Tuhan yang menyatakan jalan-jalan-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kami sambut firman Tuhan, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Bagaimana Shalom. kabarnya hari ini? Halo. Shalom. Iya, puji Tuhan. Terima kasih buat kepercayaannya ya kepada saya untuk boleh menyampaikan firman Tuhan. Tadi kita sudah mendengar kesaksian dari Bapak Jimmy ya Pak ya. Iya, seringkali sesuatu yang sudah kita rancangkan, ya yang sudah kita harapkan, bahkan sudah banyak perhitungan yang kita buat, tetapi ketika Tuhan berkehendak lain, kita tidak bisa apa-apa. Ya, dalam hidup ini tidak semua kita bisa kendalikan dengan kekuatan kita. Ya, dan dari situlah kita baru menyadari bahwa kita sangat terbatas. Karena itu kita butuh Tuhan. Ya, nah malam ini kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan. Saya ambil dari Pengkhotbah pasal yang ketiga, ini ayat hafalan sekali, tapi kita berdoa supaya kita bisa mendapatkan sesuatu yang baru dari Tuhan. Ya, saudara, suara saya jelas terdengar? Iya, Jelas, Bu. baik. Iya, Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata begini, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan, Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. 12. Aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. 13. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. 14. Ya, aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Ayat 15, yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Saudara yang terkasih, kalau kita membaca ayat ini, ya banyak orang itu cuma ambil yang bagian A. Lalu kita bikin status ya. Karena Allah membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Kenapa kita berkata begitu? Karena ada pengharapan yang kita harapkan yang indah yang akan terjadi dan kita pikir yes itu pasti akan terjadi. Tunggu waktu Tuhan. Ya banyak orang pakai ayat ini untuk status, untuk penghiburan diri. Tapi ingat setiap firman itu jangan cuma dipotong separuh-separuh supaya kita mengerti. Ya ayat ini berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati kita, hati mereka. Tetapi ini yang tidak enaknya saudara. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya, memang Tuhan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Tapi seperti yang dialami Pak Jimmy tadi, ya nggak enak ya Pak. Kenapa? Karena nggak ngerti. Tidak bisa menyelami apa yang Tuhan buat dari awal sampai akhir. Kita nggak usah bicara untuk dunia ini deh. Untuk diri kita sendiri nih loh. Seringkali kita tidak mengerti apa yang sedang Tuhan buat, apa yang sedang Tuhan rancangkan. Ya, lalu kita harus bagaimana? Saya tidak bersaksi orang lain. Saya sendiri saudara ketika memasuki pandemi pada bulan Maret tahun yang lalu, itu sudah benar-benar ya kalau saya flashback ingat kembali, ya di awal Maret yang lalu itu ketika kita benar-benar mengalami pandemi ini itu
Saya benar-benar sudah tidak ada pengharapan ke depan. Kenapa? Semuanya tiba-tiba berubah, ya bukan cuma Pak Jimmy yang mengalami. Ya saya tiba-tiba di WA, semua jadwal cancel Bu. Sampai kapan? Sampai waktu yang kita tidak bisa tentukan. Saudara, saya dan suami, ya kami melayani Tuhan full, tapi kita bukan full time di satu gereja, tapi full heart buat Tuhan. Dan benar-benar memang kita melayani full. Saudara bisa bayangkan ketika kami hidup dari pelayanan dan tiba-tiba semua jadwal di-cancel, disinilah iman kita diuji. Seringkali orang itu pintar berkata, Tuhan adalah penjamin hidupku. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang belum aku lihat. Ya, iman adalah bukti dari semua yang aku harapkan. Kita pintar ngomong firman. Tapi ketika keadaan di depan kita rasanya buntu, gelap, apakah kita masih sanggup memperkatakan firman itu dalam hati dan mulut kita? Kalau saya ingat tahun yang lalu pandemi ini terjadi, saya bilang ke suami, maaf saya nih hamba Tuhan, tapi melihat keadaan di depan, saya sih percaya, tapi saya tidak mau bermimpi terlalu muluk-muluk. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku siap menderita. Saya bilang ke suami, mungkin yang terburuk, kita akan jual rumah di Jakarta, dan mungkin kita akan kembali ke Solo. Saya bilang kepada diri saya sendiri, ya di dalam pergumulan saya nggak tahu ke depan mau bagaimana, saya bilang, Tuhan, aku pernah melewati yang lebih buruk dari ini. Dulu saya tidak punya apa-apa, nggak punya rumah, tidak punya uang 1 sen pun ketika saya tinggalkan keluarga karena Yesus. Dan aku percaya Tuhan, kalau Engkau izinkan aku mengalami ini, aku pasti kuat melewatinya. Aku mau percaya, belajar percaya. Walaupun di hati saya sudah siap kehilangan segala-galanya. Tapi kembali lagi, ya, yaitu firman Tuhan bilang, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, itu yang Tuhan sediakan. Bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Ya, nah mengasihi Tuhan itu, ya bagaimana sih Yesus berkata, orang yang mengaku mengasihi aku, dia melakukan firman-Ku. Bukan hanya ketika keadaannya baik, bahkan ketika keadaannya tidak baik, dia tetap percaya. Ya, saya tetap memperkatakan firman di masa-masa sulit. Tidak ada yang menyangka. Yang tadinya saya rasa ini adalah tahun pergumulan terberat, kita nggak tahu, bahkan saya bilang ke anak saya, dia kuliah saudara, pas masuk kuliah itu bulan Maret, April. Saya bilang sama anak saya, kalau memang belum ada uang, ya kamu tidak usah kuliah dulu, karena mami tidak mau hutang untuk kuliah. Ya tidak apa-apa nak, enggak kuliah dulu nggak apa-apa, tidak bikin kamu masuk neraka kok. Surga dan neraka itu nggak ditentukan sama kuliah. Saya mencoba menghibur anak saya dan menghibur diri saya. Saudara, di depan kita merasa pergumulan yang berat, gelap di depan, saya sudah siap kehilangan rumah. Tapi siapa yang sangka? Tuhan membalikkan keadaan. Iya, dan saya mau bersaksi sama saudara, tahun ini saya tidak kehilangan rumah, tapi saya tambah 1 rumah. Apa yang Tuhan buat itu nggak pernah kita pikirkan. Saya tidak menyangka, siapa yang sangka sebelum pandemi channel YouTube saya 50.000 subscriber. Hari ini hampir 400.000. Sesuatu yang nggak pernah kita pikir. Bagaimana cara Tuhan memberkati itu kita nggak pernah duga. Tapi saudara, saya tahun 2020, awal masuk 2020, ya, bahkan dari 2019, saya itu berkata kepada suami saya bilang, saya itu dapat dari Tuhan, tahun depan itu Tuhan akan memberkati kita dengan berkat bangsa-bangsa. Tapi Tuhan bilang kita harus sediakan wadah. Nah wadahnya ini apa? Saya punya channel YouTube ini sudah ada dari tahun-tahun lalu, tetapi tidak pernah saya aktifkan. Ya cuman yang penting punya channel aja, tapi nggak pernah ada tayangan apa-apa.
Tiba-tiba ketika Tuhan bicara itu saya bilang ke suami, kayaknya lewat media. Kita nggak pernah berpikir saudara, tadinya saya cuma rindu beritakan firman. Tapi ternyata Tuhan mengubah ya, dengan begitu luar biasa. Nah di dalam segala perkara saudara ya, kita ini seringkali tidak mengerti apa yang Allah kerjakan tuh dari awal sampai akhir atas hidup kita. Ya, lalu apa yang harus kita lakukan kata firman Tuhan ya, ayat 12. Aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Saudara ingat, tidak ada yang lebih baik ketika bahkan kita tidak mengerti apa yang sedang Tuhan buat. Yang terbaik bagi manusia itu bersuka cita dan menikmati hidup. Ya, jangan fokus pada penderitaan hari-hari ini. Apa yang ada padamu itu syukuri. Bersuka cita dengan keadaanmu hari ini. Memang tidak mudah, tapi ingat firman Tuhan berkata, orang yang bersuka cita, orang yang bersemangat itu dapat menanggung segala penderitaannya. Tapi orang yang kehilangan semangat dan kehilangan sukacita, engkau sudah kehilangan kekuatan untuk bertahan. Kita akan menghadapi masa yang lebih sulit ke depan. Tapi ketika engkau masih bisa bersyukur dan bersukacita, itu tandanya masih ada harapan untuk engkau bangkit bersama Tuhan. Karena Tuhan nggak bisa tolong orang yang sudah tidak ada pengharapan dan semangat. Ya, jangan sampai hilang sukacitamu. Ayat ini berkata, ketika kita nggak bisa menyelami pekerjaan Allah, banyak orang datang kepada saya bertanya, Bu, kenapa Tuhan izinkan pandemi ini? Saya bilang, saya bukan Tuhan, jangan tanya saya. Ya, jangan tanya saya bukan Tuhan. Tapi yang saya tahu segala sesuatu itu diizinkan Tuhan supaya manusia itu bertobat. Kembali kepada Tuhan. Saudara, seringkali kita baru mengalami masa pandemi ini yang benar-benar terburuk itu 1 tahun lebih. Lalu orang semua sudah panik, stres, dan ya pokoknya sudah banyaklah orang yang putus asa. Ini baru 1,5 tahun. Kita lupa mensyukuri yang sudah puluhan tahun nih loh. Kan Alkitab udah bilang kan, ada waktu untuk untung, ada waktu untuk membiarkan rugi. Tapi manusia itu maunya untung terus. Ya sesekali rugi dong, nggak apa-apa. Saya baru ngalami kemarin saudara. Saya lagi bangun rumah, dapat pemborong, teman baik, orang Kristen anak Tuhan. Kita percaya, uang saya dibawa lari. Ya, dan lumayan loh saudara. Ya, ratusan juta. Saya bertanya, Tuhan, kenapa Tuhan izinkan? Saya diingatkan ayat ini, ada waktu untuk diberkati, ada waktu untuk membiarkan rugi. Saya berusaha menjaga hati. Tuhan bilang, aku sedang melatih kamu. Jadi ini bukan bencana buat kamu, tapi jaga hatimu. Setiap hari saya pahit ingat dia saudara. Saya kecewa. Ini anak Tuhan loh, kenapa dia tuh jahat? Kenapa dia tahu saya hamba Tuhan loh? Kenapa? Tiap makan ingat dia, mau tidur ingat dia. Udah kayak orang jatuh cinta kita. Kepahitan sama orang, bener nggak? Itu kan emosi, sama sebenarnya orang jatuh cinta sama orang, emosi, kepahitan. Sama-sama ingat terus. Lalu akhirnya satu kali Tuhan tuh kasih tahu saya, jaga hatimu. Kalau kamu berhasil menjaga hatimu, ada upah yang menantinya di balik semua ini. Akhirnya saya WA dia, saudara. Saya WA, saya bilang, saya kecewa banget sama kamu. Kamu tuh anak Tuhan. Kamu bawa uang saya sekian ratus juta. Saya sakit hati sama kamu. Tapi malam ini saya mau putuskan di hadapan Tuhan, saya nggak mau sakit hati lagi. Saya serahkan dan saya mengampuni kamu. Biar kamu berurusan dengan Tuhan. Cuma satu nasihat saya, bertobat. Supaya hidupmu diberkati. Tapi mulai hari ini, saya tidak akan tanya lagi. Saya tidak akan ini lagi. Tapi satu yang saya kecewa, saya bilang kamu tidak ada merasa bersalah dan minta maaf. Akhirnya dia ngomong, ya udah saya minta maaf. Saudara tahu kan tuh basa-basi kan.
Saya cuma bilang, "Tuhan mengampuni, tapi saya sudah plong. Karena kalau saya tidak kasih tahu ini kepada kamu, maka saya berdosa di hadapan Tuhan. Kamu harus bertobat." Ya, saudara, ketika saya melepaskan pengampunan, Tuhan ngomong, "Kalau engkau berhasil dalam hal ini, ada hadiah yang menantimu." Saya tuh sampai penasaran, hadiah apa sih Tuhan yang menanti saya? Tapi saya cuma enggak, ternyata saya melepaskan pengampunan itu baik untuk jiwa saya. Saya nggak tertekan, saya nggak sakit kepala, ingat-ingat cuma nggak seberapa, tapi akhirnya kita sakit kepala. Dan saya tahu ini Tuhan melatih, ada waktu untung, ada waktu rugi. Nggak berapa lama setelah itu, ada orang WA saya, saudara, "Ibu, maaf, saya minta maaf, saya tidak mau menyinggung Ibu. Iya, saya digerakkan Tuhan untuk membelikan Ibu mobil." Waduh, saudara, saya bilang, "Aduh Tuhan ya, apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan." Saya dari jemaat Mesbah Doa Ibu, dan saya tidak kenal orangnya. Saya belum pernah ketemu dengan dia. Saya dapat hadiah itu dari Tuhan. Saudara, waktu kita bisa melepaskan, ya, sebenarnya bukan soal ujiannya, tapi Tuhan tuh lihat sikap hati kita nih loh. Jadi ingat, dalam hidup ini ada waktu untung, ada waktu untuk rugi. Saudara sudah kerja puluhan tahun kan? Udah untung banyak kan, kalau diizinkan 1,5 tahun ini untuk berdiam diri dulu. Banyak-banyak introspeksi diri, jangan terlalu takut berlebihan, seringkali yang membuat kita khawatir, takut itu karena bukan kebutuhan hidup sih, tapi keinginan hidup. Karena kan antara keinginan dan kebutuhan itu beda ya. Ya. Jadi saudara, ketika kita belajar percaya, kita belajar berserah pada Tuhan, ya kita bisa merenung, kita bisa berdiam diri. Tuhan bilang, yang terbaik bagi mereka itu adalah bersuka-suka dan menikmati kesenangan di dalam hidup mereka. Rugi kalau kita kehilangan sukacita dan karunia untuk menikmati. Saya bicara ini, saudara, bukan hanya ketika saya diberkati. Waktu saya juga tidak diberkati, saya terus belajar untuk mensyukuri arti hidup. Saya orang yang pernah merasa tidak punya apa-apa dalam hidup ini. Tapi saya tidak kehilangan sukacita karena Tuhan segala-galanya buat saya. Tetapi ayat yang ke-13 berkata begini, kita kan disuruh menikmati hidup nih. Ya, menikmati hidup itu apa sih? Makan, minum, bersukacita. Tapi ayat 13 bilang begini, dan bahwa setiap orang itu dapat makan dan minum dan menikmati kesenangan dalam jerih payahnya. Itu juga pemberian Allah. Jadi jangan lupa untuk bisa menikmati jerih payahmu selama engkau bekerja di dunia ini, itu juga adalah anugerah Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa menikmati bahkan kekayaan besar, orang tidak bisa menikmati kekayaannya kalau tidak diberikan anugerah oleh Tuhan untuk menikmati. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu hari ini yang mengikuti Zoom ini, berdoa minta Tuhan, beri aku karunia untuk bisa menikmati. Ini perkara yang sepele tetapi banyak orang lupa, sehingga kita tidak bisa menikmati. Bahkan berkat sekecil apapun ketika kita bisa menikmati itu lebih daripada orang kaya, saudara. Ya, makanya dulu saya pernah di khotbah saya kasih perumpamaan gini. Saya pergi ke puncak waktu itu mau cari tempat buat retreat. Sampai di puncak ya, kita cari-cari villa, ketemu satu villa. Ya, saya lihat ada penjaga villanya di situ. Ya, istrinya lagi bikin masakan. Anaknya berenang di kolam renang. Bapaknya sambil lihat tanaman di tamannya. Sesekali ngambil pisang goreng, dia duduk ngopi di samping taman. Saya tanya, "Pak, ini villa yang punya siapa, Pak?" "Oh, ada, Bu, orang di Jakarta." "Bapak sudah lama di sini?" "Sudah, Bu. Udah lama, saya udah 10 tahun lebih jaga villa ini." "Oh, terus yang punya sering datang ke sini nggak?" "Aduh, bisa dihitung dengan jari ya. Karena dia sibuk, Bu, sering ke Singapura, sering ke luar negeri. Terus, Pak, kalau rusak, ya saya tinggal telepon yang punya villa."
Saya laporan, rusak plafon, rusak ini, lampu ganti-ganti, dia transfer sekian untuk perbaikan. Dan Bapak masih digaji. Iya, Bu. Saya mau tanya Saudara, jadi yang dikasih karunia untuk menikmati villa itu sebenarnya yang punya villa atau penjaga villa? Iya, penjaga villa nggak pernah mikirin cicilan villanya. Mungkin yang punya villa lagi cekot-cekot otaknya mikir bayar cicilan villa. Tapi yang penjaga villanya dia tiap sore berenang sama anaknya, ya istrinya goreng pisang, mereka menikmati villa, kalau rusak tinggal telepon, tiap bulan digaji. Jadi Saudara jangan sampai kita tertipu di dalam hidup ini. Seringkali kita punya banyak, tapi karena kita nggak pernah merendahkan diri kepada Tuhan, minta untuk bisa menikmati. Sehingga kita jadi orang yang paling malang di dunia ini. Kita punya, tapi kita nggak bisa menikmati. Iya, mari kita minta. Tuhan bilang, yang terbaik bagi manusia di dunia ini adalah nikmati waktumu. Bersuka-suka dalam waktu itu. Dengan apa makan, minum, dengan orang yang engkau cintai. Tetapi untuk itu pun, itu semua pemberian Allah. Ya, untuk bisa menikmati jerih payah kita, jerih lelah kita, itu juga anugerah. Ya, ayat 14. Aku tahu bahwa segala sesuatu dilakukan Allah, ya, akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Jadi semua yang Tuhan izinkan di dunia ini, itu kita sudah ada yang namanya rencana Tuhan itu sudah ada dalam hidup kita. Bahkan kita tidak berkuasa untuk mengubah. Hari-hari ini ada begitu banyak orang kehilangan, orang-orang yang dikasihi karena dipanggil Tuhan. Ya, karena COVID. Tapi kita nggak bisa mengubah itu. Kemarin ada ibu-ibu telepon saya, Bu Debbie, saya merasa bersalah, Bu. Suami saya tuh meninggal karena saya. Loh, kenapa, Bu? Suami saya kena COVID, saya telat bawa dia ke rumah sakit. Saya bilang, Ibu, mati hidup manusia itu di tangan Tuhan. Kalau ibu merasa ibu yang bikin suami ibu mati, berarti ibu sombong. Ibu cepat bawa dia ke rumah sakit, sama ibu telat bawa dia ke rumah sakit. Kalau sudah waktunya Tuhan, ya dia pasti pulang. Saya bilang, Ibu tahu kemarin ada ibu-ibu yang telepon saya. Dia berkata, dia menyesal, Bu. Ya, karena dia menjadi penyebab kematian suaminya. Saya juga tanya, kenapa, Bu? Saya bawa dia ke rumah sakit, Bu. Coba kalau saya nggak bawa dia ke rumah sakit, mungkin dia nggak mati. Lah mumet kan Saudara kalau semua orang itu, apa ya, ya itulah kita nggak bisa menyelami. Saya bilang, Bu, ini lagi ya, ada yang merasa suaminya mati karena dia nggak bawa ke rumah sakit, ada yang merasa suaminya mati karena dibawa ke rumah sakit. Coba kalau saya nggak bawa dia, Bu, saya urus sendiri di rumah, mungkin dia masih hidup. Karena semua orang dibawa ke rumah sakit itu pasti mati lah. Bingung juga kan? Saya bilang, "Ibu, ya semua yang sudah direncanakan Tuhan itu tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditambahi. Kalau suami ibu meninggal itu sudah waktu Tuhan, sekarang bagian ibu mengucap syukur dan menerima kenyataan yang ada. Jangan ibu merasa tersiksa, ibu kasihan, udah kehilangan suami masih dituduh iblis lagi, diintimidasi bahwa ibu penyebab kematiannya. Ada juga bapak-bapak kemarin telepon saya, "Bu, kalau saya nanti mati saya bisa ketemu istri saya enggak?" "Kenapa Pak? Saya belum pernah mati, Bapak jangan tanya sama saya." Ya, kecuali saya udah pernah mati, Bapak bisa tanya sama saya, nggak usah tanya yang belum dialami, Pak. "Emang kenapa?" "Saya penyebab kematian istri saya, Bu." "Kenapa?" "Istri saya itu ada gula, saya antar dia untuk divaksin." Tapi kata dokter waktu itu udah diperiksa nggak apa-apa. Akhirnya istri saya divaksin. Begitu pulang ke rumah hari kedua dia demam, Bu. Hari ketiga dia sesak nafas, Bu. Saya bawa ke rumah sakit hari keempat dia meninggal, Bu. Coba kalau saya ndak vaksin dia, mungkin dia ndak mati, Bu. Saya nih pembunuh. Aduh saudara ya, saya bilang, "Bapak, walaupun Bapak tidak bawa dia divaksin, di rumah pun dia akan meninggal kalau sudah waktunya." Ya, jadi hidup mati ini di tangan Tuhan. Saudara nggak usah terlalu takut berlebihan hari-hari ini. Bagian kita adalah mempersiapkan diri kita. Tuhan,
Kalau aku masih hidup itu artinya bagiku bekerja memberi buah. Buah di sini bukan cuma uang, 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 dan uang. Tetapi engkau menikmati sukacita dengan istri, suami, di rumah dengan anak-anak, itu juga buah pertobatan yang harus kita hasilkan dalam hidup ini. Jangan kehilangan sukacita hari-hari ini, saudara. Ya, nanti udah disuruh di rumah terus, ya tambah gendut, kehilangan sukacita, mukanya jadi jelek. Aduh, jangan saudara ya, kita harus banyak-banyak senyum hari-hari ini. Biar tambah cantik ya, senyum dengan suami, dengan anak-anak. Ayo kita jaga damai sejahtera ya. Lalu ayat yang kelima, kenapa Tuhan mengizinkan semua? Ada yang tanya, Bu, kapan virus ini berlalu dari negeri kita ini? Saya bukan Tuhan. Dan saya tidak mau meramal, saya melihat ya ada malaikat maut berjalan-jalan, ya, membawa pedang. Saudara, hati-hati ya, kita berdoa. Sampai kemarin ada jemaat yang tanya sama saya, Bu Debi, ya ada hamba Tuhan ngomong malaikat maut jalan dari Jakarta ke Surabaya, Bu. Saya mau lari ke Sulawesi saja. Saya bilang, Ibu, emang malaikat itu nggak tahu mau Ibu sembunyi di mana kalau sudah waktunya dijemput, Bu? Ya, Ibu akan dijemput sama malaikatnya. Hari ini lalu ada yang bilang, "Kan katanya nggak boleh keluar-keluar, Bu, kecuali kerja." Emang malaikat mau lihat surat kerjamu? Ketemu tuh malaikat di jalan, terus malaikatnya bilang, "Mana surat kerjamu?" "Oh, kamu kerja ya? Nggak jadi dijemput." Hello, please, saudara. Ya, kita kembali kepada firman, itu kasus yang berbeda. Ya, ketika di Mesir itu memang Tuhan mau bebaskan bangsa Israel, jadi dia harus melakukan tulah itu. Iya, tapi sekarang ini kasusnya berbeda. Sampai ada ibu-ibu yang suaminya meninggal, dia telepon saya, "Bu, berarti suami saya diambil malaikat maut ya?" Astagfirullah, subhanallah. Saudara, kembali kepada firman yang benar. Ya, bagian kita hari-hari ini itu apa? Hidup kudus, menjaga hidup dalam perkenanan Tuhan. Engkau mau sembunyi di Sulawesi, di Makassar, dimanapun, kalau itu malaikat memang mau jemput kamu mati, ya mati. Ya biar mau ditaruh, jadi akhirnya orang tuh berpikir berarti kita harus gosok minyak urapan di pintu, bukan cuma gosok minyak urapan di pintu, bertobat, yang masih selingkuh tobat, yang masih berantem di rumah tangga bertobat, nggak peduli mau engkau pasang tanda apapun, kalau engkau hidup dalam dosa dijemput lu sama malaikat. Please deh saudara, kita hidupi firman yang benar. Kalau saya lebih suka menyampaikan pertobatan, ayo bertobat saudara. Kita nggak pernah tahu waktu-waktu hidup kita. Kemarin ada seorang ibu yang suaminya meninggal. Dia bilang sama saya, "Bu, suami saya itu lagi deket-deketnya sama Tuhan. Dia tuh tiap malam ikut mesbah doanya ibu. Bahkan ketika dia mau meninggal, dia bilang kepada saya cuma mau berpesan, kamu tetap setia dengar mesbah doa, cari Tuhan. Aku sudah siap dipanggil. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati itu untung." Jadi istrinya telepon saya bilang, "Wow Bu, suamimu sudah sangat-sangat berbahagia. Itulah yang terbaik." Dan saya bersyukur ketika mendengar orang-orang sekarang berkata, "Kami siap Bu, kapanpun Tuhan panggil, kami siap." Itu lebih baik daripada mau lari kucing-kucingan sama malaikat maut. Emang malaikatnya nggak tahu siapa yang mau dijemput, malaikat tuh ngerti alamatnya mana. Udah dikasih tahu sama Tuhan, bloknya ini, D, nggak mungkin dia salah alamat kalau mau jemput. Biar saudara mau lari di Bali, di Sulawesi, di mana. Mari saudara kita kembali. Kenapa? Allah itu mengizinkan ini supaya apa? Manusia takut akan Tuhan. Hidup ini perlu takut Tuhan. Ya, saya melihat hari-hari ini orang berbalik. Orang telepon saya, "Bu, saya homoseksual, saya mau bertobat. Bu, saya lesbian, Bu. Bu, saya selingkuh, Bu. Saya mau bertobat, Bu." Nah, memang Tuhan izinkan pandemi ini bukan berarti mereka yang mati itu dijemput maut. Sudah waktunya. Dan Alkitab bilang, lebih enak yang mati sejak sekarang ini di dalam Tuhan, karena tidak mengalami lagi penderitaan. Ya, lalu yang terakhir saudara, ayat 15 bilang, "Ingat ya, yang sekarang ada, dulu sudah ada. Virus ini dulu ada nggak? Ada. 100 tahun yang lalu, virus cacar pernah membunuh puluhan juta orang. Setengah benua Eropa itu mati karena virus cacar. Campak, kolera,
Pes, itu dulu virus ini muncul, semua pandemi-pandemi ini muncul, membunuh penduduk dunia itu puluhan juta. Yang dulu ada, sekarang ada lagi. Jadi nggak usah terlalu heboh. 100 tahun yang lalu sudah ada virus. Akhirnya bekerjalah para tim medis ini mencari vaksin. Ya, sehingga ketika vaksin itu disuntikan, sekarang kita masih kena cacar, tapi tidak mati. Pada waktu vaksin belum ditemukan, orang kena cacar mati, Saudara, cuma cacar tok mati. Ya, dulu orang kena campak bisa mati, tapi sekarang anak-anak bayi kita lahir langsung diimunisasi, divaksin apa? Cacar, campak. Sekarang vaksin malah berbeda-beda. Banyak sekali vaksin yang sudah dihasilkan. Sekarang ada vaksin HIV, vaksin kanker, sudah ada vaksin-vaksin untuk serviks, sudah ada vaksinnya. Ya. Jadi Saudara, yang dulu ada, kata ini firman Tuhan, yang sekarang ini ada, dulu itu sudah ada. Ini berbicara tentang waktu. Dan yang akan ada itu sudah lama ada, kata firman Tuhan. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Akan berulang lagi siklus ini, dunia ini. Dan saya percaya di masa pandemi ini sudah ada satu jumlah tertentu yang akan dipanggil Tuhan. Kita nggak bisa lari. Malaikatnya bukan cuma jalan dari Surabaya ke Jakarta, dari Amerika, Eropa, Indonesia, semua dilewati. Karena ada jumlah yang akan diambil memang. Nah, tinggal kita nih gilirannya kapan? Puji Tuhan kalau kita masih bisa melewati masa pandemi ini. Artinya apa? Yuk, waktu yang sisa yang Tuhan beri buat hidup kita, ayo hasilkan buah. Ayo bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Supaya suatu saat kita mati dalam kemuliaan. Saya bilang kepada anak-anak saya kemarin, kalau mami mati sekarang, mami bersyukur hidup mami sudah berdampak. Orang masih bisa dengerin khotbah-khotbah mami kalau mami sudah mati dipanggil Tuhan. Bagiku hidup adalah Kristus, mati itu untung. Makanya kamu hari ini coba renungkan hidupmu. Kamu itu sudah berdampak atau belum? Nggak usah bicara berdampak bagi bangsa-bangsa, kejauhan. Di dalam keluarga sudah berdampak belum? Sudahkah engkau menjadi suami yang menjadi berkat? Sudahkah engkau menjadi istri yang menjadi berkat? Sudahkah engkau menjadi anak yang menjadi berkat bagi orang tuamu? Ayo kita kembali menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Saudara silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, terima kasih Bu Devi. Mari Bapak Ibu, tadi kita sudah dengar firman dari Bu Devi, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, mungkin ada yang bilang, wah Bu Devi enak, ngomongnya gampang gitu. Ini kita yang ngelakoni, ini yang ruwet gitu mungkin ya Bu ya. Ada mungkin yang ngomong kayak gitu Bu Devi. Atau mungkin ada Bapak Ibu yang lain. Mari Bapak Ibu, boleh dibuka kameranya juga. Boleh dibuka kameranya juga, sama speakernya boleh dibuka yang untuk mau tanya. Kalau mungkin sungkan, boleh tanya melalui chat ya, bisa di chat di sini, mungkin kalau sungkan. Mungkin lagi pakai daster, nggak berani buka kamera, nggak apa-apa melalui chat, silakan. Mari, kalau ada yang mau bertanya. Karena Bu Debi waktunya tinggal sedikit loh, 15 menit lagi. Ibu akan segera check out. Oh iya, mari Bu Dia, silakan. Ya, Shalom Bu Debi. Saya salah satu yang bukan penggemar, memang harus digemari ya, sering ikut mesbah doanya Ibu. Bu, memang yang Ibu katakan tadi adalah memang dari salah satu hamba Tuhan ya yang ngomong begitu. Jadi sekalipun itu yang ngomong hamba Tuhan, mesti harus dicek ya Bu ya, dengan firman, betul apa enggak. Kadang-kadang kan kita satu orang hamba Tuhan ngomong begitu, wah langsung malah membuat panik. Nah, mohon maaf Bu, bukan menjudge hamba Tuhan ya, tapi kita menanggapi hal seperti itu bagaimana ya Bu Debi? Iya, jadi kenapa juga saya ngomong di sini Bu, karena banyak jemaat yang masuk ke chat saya. Mereka tuh bertanya, sampai ada yang bilang, Bu, saya mau lari ke Sulawesi aja ya, saya mau ke mana ya Bu, karena katanya itu dia jalan dari Jakarta ke, saya bilang, hati-hati loh, kan tol lagi ditutup, dia lewat mana? Ini kan lagi PPKM. Iya, jadi kita kembali, ayo lihat ke firman, ya lihat ke firman, balik ke firman. Ini kira-kira masuk akal nggak sama firman? Ya, waktu itu konteksnya, ya
Malaikatnya itu, kalau saya sih tidak berani saudara, apalagi berkata, itu malaikat yang sama yang di Mesir, itu kita tahunya dari mana? Ya. Saya bukan menghakimi, tapi saya menjawab karena sudah banyak yang bertanya kepada saya. Sebagai hamba Tuhan, harusnya diuji dulu. Saya tidak pernah berani menyatakan yang bilang itu saya kenal malaikat itu. Malaikat itu yang dulu di zaman Mesir, dia benar-benar itu dia sama. Aduh saudara, rasanya ya akhirnya membuat ketakutan jemaat. Saya bilang jemaat juga tidak perlu takut. Diuji. Ya akhirnya semua kita harus taruh tanda minyak urapan ya Bu di pintu-pintu. Taruh di kepalamu minyak urapan. Biar tobat maksudnya. Ngapain taruh di pintu, di kepala, bertobat. Emang malaikat tuh bodoh cuma lihat di pintu. Zaman itu di Mesir ya memang Tuhan perintahnya begitu. Ya tapi di masa pandemi ini akhirnya kasihan yang suaminya meninggal, dia bilang, "Bu, berarti suami saya kena malaikat maut ya, Bu, ya." Terus ada yang mau bekerja, "Bu, saya ini kan bekerja, Bu." Ya kan udah dibilang, kasih tahu sama malaikatnya, "Kamu bawa surat kerja." Yang ditanda tangan RT sama RW. Maksudnya lucu juga saudara ya. Jadi iya Bu, kita harus uji segala sesuatu itu. Kita harus benar-benar minta dan kembali ke firman saja. Saya berkata kepada jemaat Tuhan hari-hari ini, hidup kudus, kejar pertobatan. Kapanpun kita mati, itu bukan masalah. Ya, orang Kristen tuh nggak mau mati, tapi pengen masuk surga. Pengen masuk surga kalau nggak mati dulu bagaimana caranya? Ya, jangan terlalu takut berlebihan. Alkitab bilang mati itu untung. Lah kita mau sembunyi-sembunyi juga buktinya orang di rumah terus banyak yang mati loh. Yang di rumah terus juga banyak yang mati. Emang virus ini bisa terlihat, ada orang yang sudah di rumah nggak keluar 1 tahun, ada kemarin telepon saya, "Bu, saya 1,5 tahun ini sejak pandemi tidak pernah keluar. Sampai di halaman depan rumah pun saya tidak pernah keluar, Bu." Dan ibu, saya bilang, "Ibu damai, saya sesak napas tiap hari." Lah bodoh kan Bu, belum belum kena Covid udah sesak napas karena ketakutan. Itu lebih bodoh lagi. Ibu jaga hidup kudus, jangan takut berlebihan. Kalau perlu seperlunya keluar. Ya, percayakan hidupmu pada Tuhan. Inilah masa pemurnian. Tuhan mau lihat apakah engkau percaya pada Tuhan atau ketakutan yang berlebihan. Ya, ayo jalani hidup normal-normal aja, tetapi kita tetap ya tidak boleh mencobai. Ya, tetapi percaya kalau belum waktunya Tuhan. Saya kemarin kan kena Covid yang kedua, Saudara. Ya, yang saya kemarin juga Zoom di antara dokter-dokter, dia bilang, "Wah, Ibu itu kalau di kalangan dokter sudah bintang 2 sebutannya, Bu, bintang 2." Saya yang kemarin terakhir awal Juni itu kena yang varian Delta, Saudara. Karena kakak ipar saya meninggal dan akhirnya saya pas di Solo waktu dia meninggal itu karena Covid. Kita tadinya tidak mau datang ke rumahnya karena dia meninggal di rumah sakit dan langsung dikubur dari rumah sakit sesuai protokol Covid. Tapi kan saya bilang sama suami saya, "Kita jangan ke rumahnya, itu kan istri sama anak-anaknya semua positif. Kalau kita ke rumahnya pasti kena." Tiba-tiba saya ditelepon dari tetangganya, dia bilang, "Kalian tidak ada yang ke sini ya, kenapa? Ini kakakmu sudah lari-lari di jalan, nangis, guling-guling di jalan, nggak ada yang hibur loh." Waduh, saya tuh dengar begitu, saya bilang sama suami saya, "Say, ayo kita ke sana loh, Say, ayo." Suami saya bilang, "Nanti kalau kena urusan lah, Tuhan tahulah niat kita. Ayo." Benar saudara, saya datang. Itu ya, padahal suaminya tuh ketua RT. Saya datang, itu di situ semua tetangga tutup pintu, ngintip dari horden, dari jendela. Memang Covid ini benar-benar mengerikan ya. Jadi belas kasihan itu sudah digantikan dengan ketakutan. Orang cuma ngintip di jendela, mau dia nangis gulung-gulung di jalan, peduli amat. Jadi saya datang, dia nangis sama saya, "Kenapa suamiku meninggal umur 48 tahun, lagi diberkati usahanya." Tapi Tuhan berkata lain. Jadi saya peluk, ya udah peluk-pelukan begitu kan air mata, air hidung semua udah keluar lah. Ya, tapi saya bersyukur. Ya, saya bilang sama Tuhan, memang Tuhan kalau saya diizinkan kena virus ini, saya nggak apa-apa. Kalau itu saya untuk bersaksi bagi kemuliaan Tuhan. Dan awal Juni, akhir Mei itu kita kena. Saya belum tahu yang varian baru ini waktu itu. Karena kan ini baru setelah pertengahan Juni ini baru marak ya. Saya tuh begitu kena, baru tuh saya lihat di IG, waduh, ciri-cirinya muntah, mual, dan itu semua ada kepada saya sama suami saya tuh udah muntah nggak bisa makan. Ya kami PCR dan hasilnya positif saudara. Saya tanya, "Tuhan, kenapa engkau izinkan lagi saya kena ini?" Tuhan bilang, "Karena ini varian baru."
Jadi kamu kena dulu supaya kamu bisa bersaksi. Ngomong sama umatku, kalau belum waktunya mati, ndak mati. Lalu saudara saya itu sempat sesek, ndak bisa napas di dada sini sampai di leher. Saya itu napas sampai bunyi, ngik, 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 begitu ya. Iblis datang ngomong, kamu malam ini ke rumah sakit dipasang ventilator, kamu mati. Waduh, saya terintimidasi saudara. Lalu Tuhan itu saya sudah pikir nih, mau cari teman dokter siapa, cari rumah sakit di mana, karena banyak yang sudah WA, Bu, kalau butuh rumah sakit nanti kabari, saya bisa cariin Ibu. Mau hubungi, Tuhan bilang, ya terkutuklah kamu yang mengandalkan manusia. Aku Tuhan penyembuhmu. Angkat perjamuan kudus. Malam itu saya perjamuan kudus. Begitu perjamuan kudus, plong saudara dari leher sampai ke dada. Longgar, ringan, saya bernapas lega. Malam itu saya tidur tanpa batuk. Saya dan suami cuman 1 minggu kita udah disembuhkan. Tuhan itu ajaib. Jadi jangan takut berlebihan. Kalau belum waktunya mati, enggak mati. Amin, sudah selesai, waktunya habis. Mari kita tutup dalam doa, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat malam ini kami menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami dalam tangan Tuhan. Hidup mati kami di tangan Tuhan. Kami mau pergunakan waktu-waktu yang ada yang di hidup kami yang sisa ini untuk kepentingan Tuhan. Di dalam rumah tangga kami mau menikmati dengan istri anak-anak kami dalam sukacita. Berikan kami karunia untuk menikmati. Terima kasih Bapak, hidup mati kami di tangan-Mu. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati semua mereka ikut malam ini. Usaha, pekerjaan, damai sejahtera, sukacita, kebenaran ada dalam kehidupan kami dengan berlimpah-limpah, supaya kami dibuatnya giat dan menjadi berhasil di dalam pengenalan kami akan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Amin. Terima kasih banyak Bu Devi. Ini supaya nggak buang waktu 1 menit aja. Mohon Ibu-ibu, Bapak-bapak buka kamera, kita foto sebentar aja 1 menit. Ayo cepat, tolong.